Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita malam ini. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas tentang perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang riya. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, idza anta khifta ala 'amalika al-'ujb, kalau sekiranya engkau takut ada ujub pada perbuatanmu. Kemarin kita ngebahas bab riya. Malam ini dibahas tentang bab ujub. Karena bagaimana mungkin kita jadi seorang yang zuhud kalau penyakit-penyakit ini tidak kita binasakan. Saya ulangi sedikit, mungkin Bapak masih ingat apa yang saya sampaikan minggu kemarin terkait perbedaan antara riya dan ujub. Dua-duanya saling membanggakan diri. Riya untuk kebanggaan diri, ujub juga kebanggaan diri. Bedanya, riya memperlihatkan perbuatan kita agar dipuji orang. Sedangkan ujub, kita yang meyakini bahwa kita hebat dan dipuji orang, walaupun orang belum tentu muji. Itu ujub. Tapi membanggakan diri. Jadi setiap ngomong sama orang, aku begini, aku begitu, itu ujub. Nah, sekarang supaya perbuatan kita tidak ada ujub, ngasih sedekah nggak ujub, ngasih zakat nggak ujub, ngebantu orang yang membutuhkan tidak ujub. Gimana cara menghilangkan ujub pada hati? Kata Imam Asy-Syafi'i, fanzur ridha man tatlub. Jika engkau sedang ingin ujub, maka lihat keridhaan siapa yang sedang kamu cari. Wa fi ayyi thawabin targhab, balasan seperti apakah yang engkau harapkan. Jadi biar ujub itu hilang dari hati kita, ukur dulu ukurannya secara jelas. Setiap kita melakukan perbuatan, kira-kira kita melakukan itu ridho siapa yang kita cari, balasan apa yang kita inginkan. Itu ukurannya. Kalau kita katakan bahwa ridho yang kita cari hanyalah ridho Allah, balasan yang ingin kita dapatkan hanyalah balasan yang datangnya dari Allah, maka sebenarnya kebaikan apapun yang kita lakukan itu tidak ada lagi urusan dengan orang lain. Orang mau muji, orang gak muji, gak ada urusan. Toh yang saya lakukan ini baik. Kenapa? Karena kita tidak mengharapkan ridho orang. Tapi kalau kita mengharapkan ridho manusia, kalau orang belum muji kita gak akan puas, Pak. Kita gak akan senang, Pak. Lagi bikin pengumuman
keuntungan sama Pak RT atau Pak RW, ini kerja bakti, kerja sosial bareng, bersihin got seluruhnya. Kita melihat ini Pak RW yang ngomongin datang kagak? Kenapa? Mungkin lagi cari muka ke Pak RW-nya. Maka kemudian ringan kakinya untuk melangkah. Tapi kalau Pak RW-nya tidak datang, dia masih berat datang. Kenapa? Karena dia cari ridhonya pejabat, ridhonya manusia. Dia nggak cari ridhonya Allah. Kalau dia niatkan orang yang kemudian datang bersihkan got segala macam karena niatnya kepada Allah, mau ada orang nggak ada orang, tetap aja dia datang walaupun sendiri. Kenapa? Karena dia mengharapkan ridho manusia. Syekh Mutawalli Asy'arawi itu Pak pernah di Mesir, ulama Mesir itu dengan anaknya singgah di pom bensin, ngisi-ngisi bensin segala macam, tiba-tiba anaknya kehilangan beliau. Syekh Mutawalli Asy'arawinya udah nggak ada. Orang kalau di pom bensin kalau menghilangkan kemungkinan satu Pak, kamar mandi kan satu kemungkinannya kamar mandi. Dicari di kamar mandi, benar di kamar mandi, tapi bukan lagi buang air kecil Pak, lagi bersihin kamar mandi, bersihin toilet di pom bensin. Ditanya sama anaknya, ayah ngapain kau kerjakan begini? Supaya aku tidak takabur, supaya aku tidak ujub, supaya aku tidak meninggi. Maka aku lakukan ini supaya aku tahu posisi diriku. Berarti bisa tuh sesekali dipraktekkan di masjid, lihat tempat wudhu lagi kotor, datang bersihin sendiri tanpa perlu nunggu marbot masjidnya. Kalau ditanya mau marbot, kenapa dibersihin Pak? Supaya merendah hati saya, tidak tinggi hati saya. Jadi jangan, kan marbotnya dibayar, apa yang saya kerja? Jangan begitu cara pikirnya. Lihat ke kitanya, jangan lihat ke orang. Lihat ke kita. Kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, lah kan pom bensin kan ada yang digaji, ngapain boleh capek-capek bersihin WC? Betul tidak? Tapi tidak begitu cara berpikir. Ini cara menghilangkan ujub. Ini cara menghilangkan ujub. Sehingga kita tidak selalu melihat diri kita itu hebat, selalu melihat diri kita tuh nggak ada apa-apanya. Ntar lagi juga mau meninggal. Kan kita hidup semua pasti meninggal kan? Dan bayangan kita semua hidup pada zaman bentar lagi juga meninggal. Apa yang dibanggakan, apa yang mau dihebat-hebatkan, atau sebentar juga pergi. Tadi sore saya sampaikan bahwa salah satu cara yang membuat hati lembut itu adalah memperbanyak ikan mati. Bapak ngerasa gak keras hatinya, misalnya dikasih nasihat susah masuk, kalau disampaikan yang baik oleh orang susah menerima, keras hatinya. Kalau lagi marah beneran, gak ada marah-marahan, bener-bener marah karena keras. Kalau yang keras hati model begini, obatnya cuma satu. Yang nyampainya bukan saya, Sayyidah Aisyah. Ada orang datang kepada beliau, seorang perempuan mengatakan, saya keras sekali hatinya, apa obatnya? Kata Sayyidah Aisyah, akthiri dzikral mauti yuriqu qalbik. Perbanyaklah ingat mati, maka memperbanyak ingat mati akan melembutkan hati. Dan dilakukan. Apa yang terjadi? Faraqqa qalbah. Dan benar-benar ingat mati itu benar-benar bisa melembutkan hatinya. Jadi orang kalau sudah sering ingat mati, sombong hilang, ujub hilang, riya hilang, semua hilang Pak. Kenapa? Karena itu penyakit dunia. Orang mau ke akhirat nggak ada gunanya penyakit dunia itu dibawa. Orang ingin berpakaian surga, orang ingin berpakaian akhirat, sehingga pakaian dunia tak lagi gunanya. Itu kan semuanya pakaian dunia itu. Nah, itu caranya. Jadi ukuran yang harus dibuat, parameter yang harus kita garis, ridho siapa yang kita cari, balasan apa yang kita pengen. Itu ingat. Bapak ngelakuin apa aja, datang ke sini ke majelis misalnya. Ingat, ridho siapa yang saya cari, balasan apa yang saya inginkan. Itu aja udah. Tidak kita harapkan dari siapa. Wa min ayyi iqabin tarhab.
Dan ketika kamu melakukan itu atas dasar apa? Atas dasar hukuman yang mana yang benar-benar ingin kamu hindari? Hukuman mana yang ingin dihindari? Kita misalkan seperti konsep yang kita katakan tadi, ada hukuman suruh kerja bakti, kerja sosial di masyarakat. Kalau nggak datang nih ada hukumannya, karena masyarakat sudah saling mengiyakan nih. Ada denda misalkan, di rumah yang nggak datang, nggak kirim perwakilannya untuk kerja bakti, ada dendanya sekian, misalkan ada keputusan ya begitu. Nah sekarang kita datang karena takut biar nggak didenda atau karena apa nih? Kalau takut karena didenda, datang kita kerja bakti itu jangankan dapat ridho Allah sedikit pun pahalanya. Kenapa? Karena hukuman itu yang buat manusia, kedisiplinannya dari manusia. Tapi kalau yakin datang ke Allah, mau ada denda, nggak ada denda karena lillahi ta'ala, situlah letak pahalanya. Jadi tambah lagi parameternya. Tadi satu, ridho siapa yang dicari, balasan apa yang diinginkan, hukuman yang manakah yang ingin dihindari. Sudah tiga. Wa ayyu afiyatin tashkur wa ayyu bala'in tadhkur. Kesehatan manakah yang ingin engkau syukuri dan malapetaka manakah yang ingin engkau ingat. Kita Pak kalau misalkan dapat kenikmatan dari Allah lalu dikasih sakit, kita pasti sering kan ingat, waduh enak kalau lagi sehat, makan sup bisa, makan kari ayam bisa, kari kambing bisa. Begitu sakit jangankan kari, jangankan ini, jangankan itu, apel satu nggak lewat. Betul tidak? Ingat nggak nikmat? Lalu kebayang nggak nikmat ini yang ngasih siapa? Siapa yang memberikan nikmat ini? Siapa yang memberikan kesehatan ini sehingga nikmat yang lain bisa dinikmati? Bapak-bapak kan bisa ke masjid kan karena masih sehat. Coba besok Allah kasih asam urat, stadiumnya 15. Jangankan ke masjid, keluar pintu rumah nggak kuat. Saat itu masih ingat nggak? Dulu enak ketemu teman, sholat bareng-bareng di masjid, segala macam. Saat itu baru akan ingat. Baru nikmatnya jalan ke masjid itu saat itu baru akan terima. Sekarang belum keingat memang. Kenapa? Karena tiap hari bisa jalan. Nanti ketika bapak sudah di rumah, tak bisa lagi jalan ke masjid, saat itu baru keingat. Iya, nikmat jalan ke masjid ini. Sekarang cuma di rumah, ke pintu rumah saja sekarang sudah nggak kuat. Begitu juga ketika sakit. Ketika sakit, kalau kita mikirnya sakit itu sebagai malapetaka, semua orang akan benci sakit. Tapi coba bayangkan sekarang Allah kasih sakit, kita nggak mungkin sehat orang sedang sakit. Lalu kita bayangkan, kan ini jalan penghapus dosa. Di dalam sakit ada kenikmatan. Mungkin dosa saya sudah banyak sekali. Kalau saya tidak sakit, saya nggak akan bisa ke surganya Allah. Justru karena sakit inilah yang memudahkan saya jalan Allah. Kan dalam hadis Imam Ahmad, dalam hadis Imam Muslim, kan disebutkan bahwa sakit adalah penghapus dosa. Bahkan duri yang keinjak pun itu bisa menghapuskan dosa. Cuma duri Pak, kita jalan keinjak duri. Kalimatnya hatta syaukati yusyakuha, sampai duri yang keinjak kaki itu bisa jadi penghapus dosa. Gimana kalau kenanya demam sampai 3 hari Pak? Kalau melihat demamnya 3 hari ya gak enak. Kalau melihat tidurnya 3 hari sambil meriang seperti itu ya gak nikmat. Tapi kalau dipandang sakit itu menghapus dosa, dulu mungkin saya pernah ngomongin orang, dulu saya pernah ngambilin punya orang, tapi saya nggak tahu harus minta maaf kemana, karena saya sudah tidak tahu orangnya. Mungkin ini jalan saya dihapuskan dosanya oleh Allah. Kalau mikirnya begitu, tuh yang 3 hari jadi nikmat. Kenapa? Manusia nggak bisa ngasih itu. Allah bisa, manusia nggak bisa. Jadi 5 parameternya yang harus diingat setiap melakukan apapun.
perbuatan apapun yang kita lakukan selalu parameternya 5. Ridho siapa yang dicari, balasan apa yang diinginkan, hukuman apa yang ingin dihindari, kenikmatan apa yang ingin disyukuri, dan bala atau bara bahaya manakah yang ingin diingat. Ini 5. Kalau ini selalu berada di dalam jangkauan kita, setiap kita melakukan perbuatan apapun, gak mungkin ada ujub, mustahil ada ujub di situ. Jadi orang ujub itu ya karena nggak tahu parameter yang jelas, nggak ada parameter yang jelasnya, nggak ada. Maka sampai kemudian jadi ujub. Jadi ini obat yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i supaya zuhudnya naik. Di salah satu jalan kita sampai kepada zuhud. Fa innaka idza tafakkarta fi wahidin min hadhihi al-khisal, sekiranya engkau berpikir, gunakan pikiranmu kepada 5 hal ini dan engkau fikirkan itu dengan mantap-mantap, dengan benar-benar. Ridho siapa yang ingin dicari, pahala apa yang ingin didapatkan atau ganjaran apa yang ingin didapatkan, hukuman apa yang ingin dihindari, kenikmatan apa yang ingin disyukuri. Yang keempat apa? Mara bahaya atau bala yang ingin diingat. Kalau 5 ini selalu dalam parameter kita, kata Imam Al-Ghazali, setiap kita, kata beliau, sabura fi ainika amaluka, perbuatanmu itu akan kecil di matamu sendiri. Kalau ada yang satu dari 5 ini, perbuatan yang kau lakukan itu selamanya akan kecil di matamu sendiri. Nah, kalau amalan kita itu kecil di mata kita, di mana jalan sombongnya, Pak? Di mana jalan rianya, Pak? Di mana jalan ujubnya, Pak? Oh, Pak, apa yang kita lakukan ini kecil. Tadi saya sholat maghrib, gak ada apa-apanya dibanding dosa yang pernah saya lakukan. Di mana letak ujubnya, Pak? Justru saya butuh sholat maghrib keesokan hari lagi. Kenapa? Sholat maghrib tadi nggak cukup. Yang saya lakukan, kesalahan yang saya kerjakan itu jauh lebih banyak. Yang maghrib tadi nggak cukup, saya masih butuh sholat maghrib kemarin. Oh, besok harinya. Akhirnya kita kan semangat, Pak. Semangat esok hari mau sholat lagi, karena merasa yang hari ini tidak cukup. Ada satu parameter di buat ulama begini. Salah satu tanda ibadah itu diterima oleh Allah. Tanda ibadah diterima oleh Allah ketika seseorang melakukan ibadah, dia selalu haus dan lapar akan ibadah itu. Ini habis sholat tahajud malam ini gak nikmat, pengennya malam besok lagi. Begitu kerjaan malam besok masih belum kuat, gak puas, pengen malam besoknya lagi, terus begitu. Itu tanda orang sudah diijabah doanya itu. Tanda ibadahnya sudah diterima oleh Allah. Tapi kalau baru hari ini sholat maghrib, habis sholat maghrib baca Al-Quran, habis itu libur sebulan, nah itu tandanya nggak ada, belum melekat, belum diterima lagi doanya oleh Allah, sehingga ibadahnya tidak istiqomah. Jadi orang yang ibadahnya diterima Allah, tanda yang terlihat di dunia, semakin dia mengerjakan satu ibadah, dia semakin pengen terus. Gak bisa berhenti, gak bisa berhenti, Pak. Kayak apa ya? Kayak orang minum minuman yang haram, kan begitu, Pak? Gak bisa berhenti kan? Pengen minum terus kan? Tapi ini yang baik dibikin juga oleh Allah seperti itu kecanduannya. Tapi kecanduannya pada yang baik, meskipun kebanyakan orang lebih banyak cari candu yang buruk daripada yang baik. Itu salah satu bukti, Pak. Ibadah itu diterima Allah, candu. Sekarang Bapak sholat Isya nanti katakanlah, setelah sholat Isya ada 2 rakaat, Bapak bangun 1 rakaat, sholat witir misalkan, karena udah biasa ngelakuin sholat witir ini. Kalau Bapak belum menyiapkan 1 witir ini, mau tidur nggak nikmat, Pak. Setiap perubahan, karena masih belum 1 rakaat ini dilakukan, masih was-was saja hati. Jangan-jangan itulah tanda 1 rakaat witir yang Bapak kerjakan diterima Allah, karena merasa candu. Tapi ini sifatnya umum yang terlihat. Ini ukurannya.
Tapi kalau misalkan, karena ada dalilnya, karena kata Rasulullah, sebaik-baik perbuatan itu yang dikerjakan terus menerus walaupun sedikit. Itu kan hadis itu. Adwamuha wa inqal, yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Ada orang salat tahajud, Pak. Salat tahajud 8 rakaat 4 juz. Habis itu libur, Pak. 2 tahun gak salat tahajud. Sama yang gak pernah salat tahajud tapi setiap sebelum tidur dia baca ayat kursi. Tiap malam begitu, Pak. Tiap malam itu jauh lebih baik daripada yang tahajud tadi itu yang 4 juz tapi satu kali 4 tahun setelah itu libur. Jadi kalau parameter ini sudah dibuat, maka kita melihat perbuatan yang kita lakukan kecil. Ketika perbuatan itu menjadi kecil di mata kita, tidak ada lagi ruang untuk sombong. Ketika tidak ada ruang lagi untuk sombong, kita melakukannya juga ringan karena nggak mencari pahala siapapun kecuali pahala Allah. Tidak lagi harap pujian orang kecuali pujian dari Allah. Seperti itu. Itu obat, kata Imam Syafi'i. Yang disampaikan oleh beliau itu adalah obat. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmu. Barang siapa yang tidak dapat menjaga dirinya, maka ilmunya tidak bermanfaat. Di majelis ta'lim ada yang betul, keluar majelis ta'lim langsung berubah 180 derajat, nggak ada manfaat ilmu yang dia dengarkan, sia-sia. Itulah yang diistilahkan oleh orang Arab dengan sebutan wujuduhu ka'adamihi. Ada dan tidak ada sama aja. Ada dan tidak ada sama saja. Wujuduhu ka'adamihi. Jadi kalau tidak bisa, ilmu itu pengawal, ilmu itu penjaga. Tapi kalau ilmu itu tidak bisa menjaga kita, apa manfaatnya pengawal? Kita ini presiden, Pak, punya pas pampres, tapi nggak bisa ngawal presiden. Ngapain ada pas pampres? Betul tidak, Pak? Iya kan? Sesederhana itu. Kita ada ilmu, harusnya ilmu itu yang jaga kita, tapi sekarang tidak bisa menjaga kita. Buat apa punya ilmu? Makanya sering disebut dalam buku-buku fa'inna thamratal ilmi al-'amalu bih. Buah dari ilmu itu ngamalin. Nuntut enak, ngamalin belum tentu gampang. Yang lebih sulit lagi bukan hanya ngamalin, istiqomah ngamalin, itu lebih sulit lagi. Jadi ada 3 tahapan tuh. Ilmu, ngamalin, sama istiqomah ngamalinnya, itu lebih sulit. Seperti orang dalam dunia olahraga, Pak. Cari sabuk juara gampang, tapi pertahani sabuk juara gak gampang. Karena semua orang ingin narik kan begitu. Ini juga godaannya makin kuat. Kalau tadi yang rayunya cuma satu setan, sekarang satu kampung setannya datang. Kenapa? Karena lagi istiqomah. Orang kalau naik derajatnya, maka setan yang diutus pun oleh iblis mesti setan yang juga enggak sepele. Nah itu ilmunya seujung jari, ya cukuplah baret merah aja yang dikirim setannya. Coba kalau misalkan sudah ngaji fikih, ngaji akidah, ngaji hadis, mesti setannya pakai jenggot juga itu, pakai rida ini juga tuh setannya itu. Giliran Nabi dan Rasul, iblis langsung yang turun tangan. Nggak bisa lagi kalian, nggak dipercaya lagi sama iblis. Iblis langsung turun tangan. Sampai ditangkap kan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lagi sholat. Nabi lagi sholat diganggu setan. Iblis diganggu iblis. Ketika diganggu ditangkap oleh Rasulullah. Bukan setan, iblis langsung turun tangan. Nah, kalau modal kita ilmu kagak ada, sholat kapan ada, kadang ada, kadang tidak. Yang baru tamat lah itu, yang baru selesai kemarin lulus pendidikan. Yang baru lari keluar turun dari gunung, nah itu ya di sini. Tapi kalau sudah tingkatannya hebat, mesti setan yang juga hebat nih, nggak mungkin disebanding. Makanya kenapa Bapak semakin kuat ibadahnya, godaannya makin kuat. Jangan pikir makin kuat ibadahnya makin ringan. Jangan pikir seperti itu. Ada aja alasannya, ada aja.
macam-macam. Enggak cukup dari diri dalam kita, datang dari orang lain, datang dari keluarga, datang dari teman. Ada satu orang datang ke pengajian saya, Pak. Masih muda orangnya. Dia cerita ke saya, Ustaz, tadi saya ditanya sama ibu saya. Apa ditanya? Bisa nggak kalau nggak ngaji? Apa sih ngaji? Begitu pertanyaan ibu. Iya begitu. Apa yang harus saya jawab? Kalau ibu yang nanya jangan dijawab. Buktikan saja bahwa kamu setelah pulang dari ngaji jauh lebih baik dari sebelum kamu ngaji. Itulah jawabannya. Karena ibu yang nanya. Tapi kalau tetangga yang nanya jawab. Karena ibu yang jawab nggak boleh dijawab. Tapi maksud saya lihat itu. Kalau sudah istiqomah, mak kita bahkan yang mempertanyakan. Sebenarnya mak, kalau mak orang lain yang nanya itu gampang. Mak sendiri kan jadi gampang. Jadi begitu. Jadi jangan dikira bapak semakin istiqomah ibadah, semakin istiqomah dalam agama Allah, lantas kemudian Allah lepas pikirannya. Lihat baca Al-Qur'annya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka akan dibiarkan mengatakan begitu saja seenaknya mengatakan kami telah beriman wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak pernah diuji. Lalu Allah menantang lagi di surah Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apa kalian kira kalian dibiarkan masuk surga sebegitu enaknya? Wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sedangkan kalian belum pernah diuji seperti umat-umat terdahulu. Bagaimana cara umat dulu diuji oleh Allah? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka galau, Pak, gelisah, zulzilu, bergoncang diri mereka. Padahal kata goncangan zulzil ini dipakai hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sekarang dipakai ke manusianya, Pak. Artinya berapa besar goncangannya? Zulzilu, bergoncang. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman yang bersama Rasul tersebut yaqul, berkata, mata nasrullah, kapan dia pertolongan Allah ini akan datang? Padahal ada Rasul di tengahnya, ada Nabi loh di tengah mereka hidup, tapi mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Saya tanya sama Bapak, kira-kira kalau pertanyaan begitu keluar, kalau ungkapan dan pernyataan itu sampai keluar dari mulut kita, kira-kira ujiannya ringan atau sangat luar biasa? Ringan apa sangat berat? Gak mungkin kalau ujiannya cuma kesilet tangan mengatakan mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang. Gak mustahil itu, mesti yang sangat berat sekali. Lalu Allah menjawab, apa jawaban Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Jadi ingat ujung ayat ini, inna nasrallahi qarib. Bapak diuji, bapak digoyang, bapak digoncang, bapak digoda, segala macam, ingat kalimat itu, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Wa qala rahimahullah, berkata kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man ata'a Allah ta'ala bil ilmi naf'ahu sirru, barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dengan ilmunya, naf'ahu sirru, maka yang tidak terlihat batinnya itu sedang bermanfaat bagi dirinya. Hidup, Pak, ada dua sisi, lahir dan batin. Yang lahir ini yang terlihat, Pak. Bapak lihat saya yang seperti ini lahir, tapi yang batin yang ada pada saya Bapak tidak tahu. Bapak tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Bapak tidak bisa mengukur ilmu saya, Bapak tidak bisa mengukur kebaikan saya, Bapak juga nggak bisa mengukur apapun. Mungkin ada hal yang buruk pada saya, nggak bisa Bapak ukur sama sekali. Kenapa? Batin, bukan lahir. Tapi saya tangannya setinggi mana, sepanjang apa,
kulit saya seperti apa, Bapak tetap bisa ukur. Karena itu lahir. Maka orang yang taat kepada Allah yang paling bermanfaat itu bukan lahirnya, Pak, batin yang tidak kelihatan itu. Dan yang batin itu lebih berbahaya daripada yang lahir. Makanya yang paling menakutkan pada manusia itu bukan dosa tangan, Pak. Yang paling menakutkan buat kita bukan dosa mulut, Pak. Apa dosa yang paling menakutkan? Dosa hati, Pak. Karena dosa tangan masih mungkin dibukakan pintu ampunan, dosa mulut masih dibukakan pintu ampunan, tapi dosa hati ditutup oleh Allah, dikunci. Coba lihat ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim, dikunci oleh Allah hati-hati mereka. Yang dikunci tangan apa mulut? Bukan hati, Pak, dikunci. Maka orang rusak hati, yang lain ikut rusak. Kalau hati rusak, tangan rusak, pikiran rusak, mulut rusak, mata rusak, hidung rusak, semua rusak. Kalau rusak satu hati. Tapi kalau rusak tangan, Pak, bisa saja kaki tidak ikut rusak. Maka orang yang kemudian bisa taat kepada Allah, yang tidak kelihatan dari dirinya, hatinya itu sudah memberi manfaat kepada dia. Waqala, dan kemudian juga beliau berkata, ma min ahadin, tidak ada satupun orang, illa lahu muhibbun wa mubghidun, kecuali dia punya orang yang yang mencintai dirinya dan juga punya pembenci. Setiap kita, Pak, setiap kita ada yang cinta, ada yang benci. Saya duduk di depan ini, ada yang suka, ada yang benci. Mutlak, wajib itu. Jadi jangan dipikir semua orang suka sama ustaz, sama, belum tentu, Pak. Setiap orang, Nabi saja ada pembencinya. Nah, kita baru ustaz tak mau pengen punya pembenci, bagaimana caranya? Bukan hanya Nabi, Allah ada yang membencinya. Allah itu ada yang membenci. Mana dalilnya? Karena yang menyebutkan bahwa malaikat itu adalah anak-anak Allah. Orang musyrik mengatakan malaikat anak-anaknya Allah. Bukankah mereka telah menghinakan Allah dengan mengatakan begitu? Bukankah itu sifat pembencian? Allah saja ada yang benci, Nabi ada yang benci, kita apa lagi, Pak? Maka benar kata Imam Asy-Syafi'i, ma min ahadin illa muhibbun wa mubghidun. Tidak ada satupun orang di dunia ini kecuali dia punya orang yang menyukainya dan juga punya orang yang membenci dirinya. Itu hukum alam. Jangan kemudian terlena karena punya pencinta, dan juga kemudian jangan jatuh tersungkur karena punya pembenci. Yang mencintai belum tentu bisa memberi manfaat, belum juga yang membenci belum juga tentu memberi mudarat. Karena yang bisa memberi manfaat dan mudarat itu hanya Allah, bukan pembenci yang mencinta. Jika dia mencintai karena Allah, alhamdulillah. Kalau dia benci karena Allah, ini yang kita khawatirkan. Karena ada juga Pak benci karena Allah. Bagaimana benci karena Allah? Mungkin kalimat kita yang kurang tepat kita ucapkan, dari orang tidak mau duduk dengan kita, takut terbawa hal-hal yang buruk. Dan dia tidak menyukai itu. Bukan karena dia tidak suka kita, tapi tidak suka dengan mulut kita. Maka kemudian dia katakan, aku benci dengan hal itu karena Allah. Ini yang kita khawatirkan, itu yang membenci dan mencintai karena Allah. Tapi banyak orang yang membenci dan mencintai karena dirinya sendiri. Ya, kalau yang membenci dan mencintai karena dirinya sendiri nggak perlu diambil pikir, Pak. Kita tidak hidup untuk dia dan kita tidak mati untuk dia. Ngapain dipikirkan? Buang-buang waktu mikirin dia. Malah kita senang kalau ada yang benci. Kenapa? Karena kita nggak mikirin dia, tapi dia mikirin kita terus. Kita tidur enak, nggak pernah mikir dia tiap malam mikirin kita. Karena dia kalau nggak mikirin kita nggak bisa tidur. Itu pembenci begitu. Pembenci orang yang paling setia, karena dia ingat kita terus. Makanya kalau punya 1, 3, 4 pembenci itu, nah, nama bapak selalu disebut-sebut, bapak selalu diucap-ucap. Mungkin dia sangat besar cintanya, tapi tidak bisa kemudian membuat manajemen yang bagus tentang cintanya, sehingga kemudian dilupakan dalam bentuk kebencian. Buktinya kan disebut terus namanya. Tapi yang pasti
Jangan terlena karena ada orang yang mencintai. Juga jangan kemudian putus asa karena ada orang yang membenci. Lihat atas dasar apa dia mencintai, atas dasar apa dia membenci. Kalau dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ini yang jadi ukuran. Maka jika orang mengatakan saya membenci karena Allah, saya mencintai karena Allah, lihat syariatnya sudah benar atau tidak. Ini orang benci orang sholat berjamaah, jelas itu bukan milik Allah, jelas itu bukan karena Allah, bukan karena Allah. Jadi kita ukur ukurannya seperti itu, jelas. Fa idza kana kadzalika fakun ma'a ahli ta'atillahi azza wa jalla. Kalau sekiranya seperti itu kondisinya, bahwa setiap kita ada yang mencintai, ada yang membenci, fakun ma'a ahli ta'atillah, maka hendaklah kalian bersama dengan orang yang taat kepada Allah. Saya banyak membencinya, saya juga banyak orang yang mencintai. Pilih orang, bukan karena cinta, bukan karena benci. Kan sekarang nih Pak, kita milih orang kan bukan atas dasar benar atau tidak, atas dasar suka atau tidak, kan gitu. Padahal milih orang bukan atas dasar suka atau tidak, atas dasar benar atau tidak. Kalau dia benci ke saya, tapi karena bencinya karena Allah, saya mesti mencintai dia. Tapi kan sulit Pak kita lakukan begitu. Tapi itulah ajarannya, ajaran Islamnya seperti itu. Kita karena satu organisasi, satu ormas, satu partai, masalah benar nggak benar urusan lain, pokoknya dia satu. Cinta betul, salah. Itu cinta yang salah. Bukan begitu mencintai. Mencintai itu bukan karena dasar suka atau tidak, tapi karena dasar benar atau tidak. Orang yang membenci kita, tapi dia benci karena Allah, wajib kita cintai. Tapi orang yang mencintai kita bukan karena Allah, haram untuk kita cintai. Saya ulangi. Orang yang membenci kita karena Allah, itu wajib kita cintai. Tapi orang yang mencintai kita bukan karena Allah, haram untuk kita cintai kembali. Kenapa? Karena orang yang mencintai kita bukan karena Allah justru bisa merusak kita. Kita minum mabuk, Pak. Teman kita senang sama kita. Iya, itu kalau mabuk hebat. Dia kan cinta itu. Tapi karena bukan karena Allah, malah dia merusakin kita, Pak. Jadi dasar suka ke orang itu bukan dasar, mencintai orang itu bukan karena atas dasar suka atau tidak. Like and dislike, bukan itu dasarnya. Dasarnya adalah benar atau tidak. Bagaimana meletakkan benar atau tidak? Apakah karena Allah ataukah tidak? Bagaimana mengukurnya karena Allah atau tidak? Lihat yang dia lakukan, lihat yang dia sampaikan. Kalau yang dilakukan sesuai dengan syariat Allah, yang dia sampaikan sesuai dengan syariat Allah, maka itulah disebut karena Allah. Tapi jika bertentangan dengan syariat Allah, meskipun dia mencintai, maka sesungguhnya itu bukan karena Allah. Jadi itu ukurannya. Nah, kalau ini kemudian kita miliki, Pak, tidak lagi memilih cinta, menyukai orang karena saya tidak suka dia, hanya karena itu saja, bukan karena itu. Lalu kemudian kita sanggup mengontrol ujub, rianya juga bisa kita bunuh. Kemudian kedermawanan kita juga kuat, insya Allah. Pintu zuhud sudah terbuka begitu besar. Bapak tinggal masuk saja. Kalau ilmu ini sudah Bapak miliki, pintunya sudah terbuka, Bapak tinggal masuk saja. Sudah habis waktu. Saya menutup saja. Tinggal Bapak masuk saja, dan insya Allah semua kita dimudahkan oleh Allah menuju pintu keselamatan. Dan kemudian kita semua nanti ditulis oleh Allah, dicatat sebagai hamba-hambanya yang soleh. Karena sudah habis waktunya dan sekarang mau azan Isya, saya tidak tutupkan lagi dengan macam-macam dan tidak saya perpanjang. Saya akhiri saja, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان